datang di training follow up dan deal dengan customer. Jadi ini adalah training kedua. Jadi yang training pertama kemarin kita menjelaskan tentang legalitas ya, tentang legalitas. Jadi untuk teman-teman yang kemarin belum hadir, bisa nonton dulu video yang kemarin kita rekam yang tentang legalitas. Jadi di sana sudah dijelasin detail gimana dokumen apa aja yang diperlukan, sama tahap dealnya itu kayak gimana, itu sudah dijelaskan di sana. Dan hari ini kita akan training follow up dan deal dengan customer. Ya, kita next yang pertama. Nah, mengapa follow up itu penting? Ya, jadi follow up itu adalah gini, kita kan cari customer nih, kita cari customer, ya kan, bisa dari iklan, bisa dari spanduk, bisa dari sosial media. Nah, nanti setelah customer ada tanya kita, itu biasanya nggak langsung deal di hari itu, ya, nggak deal di tempat, nggak langsung deal di hari itu, karena beli rumah itu kan pastinya customer butuh banyak pertimbangan, ya kan? Nah, kenapa follow itu penting? Karena customer yang tanya ke kita itu biasanya dia itu akan pikir-pikir dulu dan biasa akan cari unit lain dulu. Bisa aja dia pas udah lihat unit sama kita, dia lupa. Mungkin dia nggak save nomor kita atau apa, jadi dia bisa lupa kita siapa. Nah, pentingnya follow up itu adalah supaya dia ingat terus kita itu siapa. Dan kita dia supaya bisa ingat terus dan dia bisa beli rumah sama kita nanti. Nah, yang pertama itu meningkatkan peluang closing. Nah, customer yang udah lupa sama kita, kalau kita follow up kembali, itu akan berpotensi supaya kita bisa jualan. Karena ya, dia akan ingat lagi sama kita dan dia tahu kalau kita jual beli rumah. Bisa aja kalau misalnya customer yang udah beli sama kita, dia pasti udah menikmati dong rumahnya yang dia belikan. Nah, nanti mungkin tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi, atau mungkin nanti ada temannya yang mau beli rumah, dia bisa rekomendasikan ke kita. Mana yang follow up itu penting? Ya mungkin kalau misalnya untuk customer yang udah terlanjur beli sama kita, ya kan, berarti kan kita bisa udah jarang untuk komunikasi dengan dia, karena kalau udah deal gitu ya. Bisa aja tiap ada tahun baru atau mungkin hari raya, ya kan, agama customer kan beda-beda ya. Tiap ada hari raya kalian boleh ucapin ya, kayak misalnya juga sama Idul Fitri atau mungkin Merry Christmas gitu kalian boleh ucapin. Atau mungkin kalau kalian ada save nomor customer kan mereka ada kayak nomor akun gitu, kalian boleh ucapin. Itu untuk customer yang sudah pernah deal sama kita. Oh, yang belum pernah deal sama kita, nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua, follow up penting itu karena kita membangun hubungan dan kepercayaan dengan customer. Ya, dan yang ketiga adalah kita menunjukkan keseriusan dan profesionalisme. Ini maksudnya apa? Gini, customer itu kadang ya bisa aja dia kayak gimana ya, anggap kita itu sekedar marketing dia, dan kita pun anggap mereka kayak sekedar ya tempat untuk kita cari uang lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa menunjukkan keseriusan, ya sebetulnya kita peduli sama dia, ya kan. Dia mungkin hal-hal kecil yang tidak berhubungan dengan properti, kalau dia tanya-tanya kalian boleh bantu gitu kan. Nah, menunjukkan keseriusan itu adalah bahwa kita memang serius mau bantu dia, dan kita menunjukkan kalau kita itu profesional di bidang kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar mau cari cuan baru kita cari dia, enggak. Jadi kalau bisa sih kalian tuh berkala ya, mungkin kayak misalnya kalian mau bercanda-canda ya kan atau apa, itu penting lah supaya membangun hubungan dengan customer. Nanti kalau misalnya dia nggak beli sama kita pun, ya mungkin dia ada aset yang mau jual, dia bisa kirim ke kita karena kita peduli sama dia. Oke, itu yang kenapa follow up itu penting. Dan yang kedua, yaitu waktu yang tepat untuk follow up. Customer itu ada yang dibagi 3 jenis. Ada customer yang hot customer, ada customer yang mungkin sedang aja, ya, yang normal. Ada juga yang memang dingin, gitu ya. Kalau customer yang dingin, ya kita kalau follow up kayak gimana pun, ya mungkin dia nggak serius beli atau apa ya, apa boleh buat kan? Karena customer kadang yang tanya pun ya sekedar mau tahu harga aja, sekedar mau apa, tapi sebenarnya sekarang itu belum ada. Itu ada customer yang dingin, bisa aja dia beli pun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi tanya sekarang. Itu ada customer yang dingin, hot customer. Ada customer yang biasa-biasa aja, dia mau cari rumah tapi pun nggak urgent, ya kan, nggak mendesak untuk cari rumah, ya kan. Kalau misalnya dia dapat yang bagus baru dia itu adalah contoh customer yang mungkin biasa-biasa aja, yang normal gitu ya. Ada kesempatan dia ambil, kalau nggak ada pun ya dia tunggu aja karena udah punya rumah duluan gitu. Ada customer yang hot customer, ini customer yang mungkin ya gimana ya, dia punya dana nih, daripada dananya nanti hilang tak kemana, mungkin nanti takut ya dipakai atau apa ya kan, ya dia mau beli rumah gitu. Itu customer yang hot. Atau mungkin ada pasangan baru yang baru nikah, ya kan, mereka mau cepat cari rumah,
butuhnya cepat itu, atau mungkin yang mau buka usaha dananya udah ada tapi propertinya belum ada, atau mungkin yang mau pindahan gitu ya, rumahnya udah terjual tapi dia belum dapat rumah baru, itu ada customer yang hot gitu. Kita follow up-nya gimana? Nah, setelah kita udah dapat customer dari spanduk, dari sosial media, dan dari marketplace, kita harus follow up setelah mereka cek gitu ya, dalam 24 jam. Bisa aja mungkin pas dia cek kita lagi di lapangan Bapak, tapi kalau bisa maksimal itu besoknya kita udah follow up. Kan kita jawab pertanyaannya, ya kan? Ya udah, pembicaraan sampai hari itu aja siap. Besoknya kalian boleh follow up lagi. Pak, gimana ya unit yang kemarin saya kirimkan? Kira-kira ada keseluruhan untuk mau lihat rumah nggak ya? Gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia udah info kapan mau lihat rumah, ya kalian tinggal jumpa di lapangan gitu untuk lihat rumah. Itu dalam 24 jam kalian harus cepat, ya, harus cepat push gitu, karena takutnya dia udah dingin duluan gitu. Misalnya dia tanya rumah yang di Jalan Sidorukun yang punya kalian, rupanya takutnya besok dia udah dapat rumah yang di Jalan Sidorukun juga tapi dengan harga lebih murah. Jadi kalian harus cepat untuk eksekusi gitu, ajak lihat rumah. Karena ada yang tanya-tanya aja nggak lihat rumah. Nah dari sana itu kita juga bisa lihat ini customer yang hot atau yang biasa-biasa aja. Karena kalau customer yang hot kalian ajak untuk lihat rumah, dia pasti mau lihat. Oh, kalau misalnya belum sempat pun, ya mungkin dia akan kasih kepastian. Misalnya minggu depan lah saya belum sempat gitu kan. Nah, nanti minggu depan kalian follow lagi gitu. Tapi ada customer yang mungkin ya sekedar tanya-tanya aja, dia udah tanya harga, kita udah jawab. Lalu kita tanya, kapan Bapak mau survei unitnya ya? Tapi dia nggak balas lagi. Ya itu biasanya pun kalau saya pribadi pun saya biarin aja gitu, karena ya dia nggak serius mau lihat rumah, untuk apa nego harga. Dan ingat juga jangan pernah kasih nego harga, jangan pernah kasih penawar apapun ke customer kalau misalnya dia belum lihat rumah. Sekedar tanya boleh, sekedar ya kalian mungkin kalau dia tanya cicilannya berapa kalian boleh jawab. Tapi kalau misalnya dia mau nego harga ke owner, ya kan, misalkan nih dia lihat rumah di Jalan Seram Baru nih lah, harganya 1M, ya kan, tapi dia langsung nego nih, Pak 900 juta bisa lepas gak ya? Kalian jangan langsung bilang owner gitu kan, Pak ini ada yang tanya 900 juta, jangan. Biasanya tuh customer yang cuma tanya-tanya doang. Kalau dia memang serius, kalian boleh jawab gini, Pak, ini kan owner ada tanya nih, Bapak belum lihat rumah, daripada langsung nanti nawar rupanya gak cocok juga kan sama unitnya, kan saya gak enak sama owner. Jadi boleh gak, ya kan, kita lihat rumah dulu. Kalau memang Bapak udah cocok, saya pasti bantu untuk nego di angka yang Bapak mau. Gitu. Kalau memang berjodoh, ya kita langsung gas. Nanti setelah dapat harga penawaran. Tapi kalau belum berjodoh pun, tak apa-apa, saya bantu Bapak cari unit lain. Tapi kalau bisa sih kita survei rumah dulu, baru kita nego. Gitu ya. Yang kedua itu mungkin bisa dalam 2-3 hari. Setelah kalian cek panjang, misalkan ini ada hasilnya saat ini. Setelah kalian cek panjang, ya kan, ya kalau misalnya kalian besok tak langsung follow up, ya kan, nanti kalian akan dapat feelingnya sendiri. Jadi ini jangan dihafal, kalian cukup dipahami aja, karena nanti kalian akan dapat feelingnya sendiri, itu customer hot atau yang biasa-biasa aja. Kalau memang customer yang ini biasa-biasa aja, ya mungkin kalian kalau ada waktu boleh follow up 2-3 hari lagi. Pak, unit yang kemarin saya kirim kira-kira ada kecocokan nggak ya? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa kirimkan unit lain. Ini lumayan masuk lah ke budget Bapak, jadi Bapak boleh lihat-lihat dulu. Itu contoh customer yang kadang bisa follow up apapun, bisa dibuat, bisa bulan bebas, gitu ya. Kita next. Nah, teknik follow up yang efektif. Teknik follow up yang efektif itu adalah kalian bisa menggunakan email, bisa telepon, bisa WA. Kalau orang dulu sih pakai email, kalau sekarang sih orang pakai WA, gitu ya, WhatsApp. Kalian boleh tanya. Kalau saya pribadi saya lebih suka langsung WhatsApp aja, karena agak males gitu ngomong sama orang, jadi lebih suka WhatsApp karena belum tentu kalian telepon di saat itu dia bisa angkat, belum tentu setelah dia angkat dia bisa ingat sama kalian. Jadi kalau WhatsApp itu kan ada jejak ya, jadi saya pun lebih nyaman pakai WhatsApp gitu. Gunakan email atau telepon secara bergantian. Tergantung, kalau customer yang memang hot, yang susah dijelasin lewat chat, kalian pakai telepon. Kalau customer yang mungkin sibuk kerja atau apa, kalian boleh pakai WA. Biasanya tergantung customernya. Ada customer yang malas WA, gak baca, tapi kalian telepon dia angkat, dia mau berpanjang. Ada customer yang gak pernah mau angkat telepon, dan dia hanya mau pakai WA. Contohnya saya sendiri kemarin ada ambil kendaraan, ya kan, itu lebih suka pakai WA doang dengan cerita pentingnya. Ya kenapa pakai telepon? Gitu ya. Yang kedua, kita
Kita bisa kirim informasi tambahan yang relevan. Contohnya gimana nih? Misalkan nih dia udah tanya tentang proyek yang di Citralen misalkan, ya kan? Nah, nanti dia udah tanya, tapi dia nggak langsung beli. Kalian kan bingung nggak mau follow kayak gimana kan? Ini orang yang maunya Citralen aja. Kalau misalnya saya kasih coba kasih mungkin kurang cocok, ya kan? Mungkin kurang cocok. Jadi dia tetap mau Citralen. Tapi gimana saya follow up-nya? Nah, nanti kalian kalau ada update stok, misalnya ada update stok sisa misalnya dari 10 unit jadi 8 unit, kalian boleh kirim tadi, Pak ini sisa 8 unitnya. Itu doang. Lebih gampang. Kalau mungkin ada video baru, kayak misalnya rumah yang belum dibangun kan saya sering share ke grup. Misalnya kayak proyek Osaka Nomigo itu kemarin kan ada nih yang masa di bulan ini masih rata dengan tanah, kayak bulan depannya udah naik batu gitu kan. Bulan depannya ini udah hampir finishing gitu. Jadi kalian boleh follow berkala dengan cara kalian kirim video-video properti yang udah kita sediakan. Atau mungkin kalau misalkan dia udah tanya ini tapi gak cocok, rupanya ada proyek baru yang dekat-dekat dengan sana, kalian boleh kirim juga. Pak ini ada loh proyek yang di sini, jadi bapak nanti boleh lihat dulu ya. Udah itu doang. Nanti kalau dia ada tanya, baru kalian ajak survei. Jangan langsung, Pak ini ada proyek baru, rencana kapan bapak mau survei ya? Dia aja gak tanya, apa yang kalian jawab langsung kan? Jadi tunggu dia jawab dulu, baru kalian tanya lagi. Itu ya. Yang ketiga, berikan penawaran khusus atau diskon. Ini adalah game trik sebenarnya. Ya, ini bukan menipu customer, tapi ini adalah trik. Contohnya nih, dari developer, tapi ini harus sabar ya. Kasih harga, buka harga 700 juta. Ya kan, customer nawarnya dia 650. Berarti ngasih 50 juta dong. Kalian tanya ke developer, Pak, ini kira-kira bisa nggak ya? Di angka yang sesuai customer mau. Padahal dia bilang bisa. Jangan pernah langsung kasih angka yang dikasih oleh developer. Kalau kalian langsung bilang ke customer, Pak ini ada 650 juta udah dikasih nih sama developer, biasanya customer akan turun lagi. Jadi untuk menghindari itu, kalian boleh tanya dulu, ya kan? Pak ini dari customer, dari developer ada kasih harga ke 675 juta, ada selisih 25 juta doang nih Pak. Jadi Bapak mau gimana ya? Nanti kalau dia bilang 650 juta lah gitu kan. Oke, Bapak kalau 650 juta bisa langsung DP hari ini nggak? Kalau memang bisa, saya coba yakinkan ke developer. Itu trik yang pertama, ya kan? Trik yang kedua, mungkin kalian boleh tunggu besok atau mungkin lusa, ya kan? Misalnya nih, dia nawar 675, rupanya dia maunya 50, sudah kalian diam dulu. Besoknya saya boleh follow up. Pak, ini tadi developer tiba-tiba ada berubah pikiran, ya kan? Katanya sih 650 juta dia lepas. Tapi Bapak bisa nggak ya DP kali ini? Jadi saya bisa pastikan masih ada atau enggak. Atau enggak, Pak ini sisa 1 unit lagi loh. Dan developer kasih diskon sesuai dengan harga yang Bapak mau. Kira-kira Bapak berminat nggak ya? Itu contohnya. Nanti kalau kalian nggak paham yang saya bicara di sini, kalian boleh nonton ulang. Ya, itu adalah contoh teknik follow up-nya efektif. Next kita ada contoh strict follow up. Ini nggak perlu dihafal, perlu dipahami aja. Ini pun saya pertama kali tampaknya bukan dari baca buku, bukan dari diajari orang lain, tapi ini memang nanti kita lama-kelamaan akan terbentuk sendiri. Bisa aja yang saya kasih tahu di sini, nanti itu kalian beda. Nanti yang kalian lakukan ke customer beda, karena itu akan dibentuk sendiri. Karena pas dulu pertama kali saya belajar properti, tak ada ini. Dia hanya dulu leader saya hanya kasih cara untuk follow up, ya kan? Kata-katanya pun beda, ya kan? Jadi ini yang saya bentuk sendiri. Nanti kalian juga akan ketemu sendiri. Kalian pakai telepon nih, ya kan? Kalau kalian suka telepon, kalian telepon. Selamat pagi Pak, ya misal Pak Michael lah ya, contohnya. Selamat pagi Pak Michael, saya Jeffrey dari Origin Property. Saya ingin menanyakan apakah Bapak sudah menerima informasi yang saya kirimkan properti di lokasi misalnya Jalan Tingting. Itu salah satu contohnya. Kalau dia bilang belum, baik Pak belum ya. Apa-apa nanti saya coba kasih, saya jelaskan singkat aja ya. Jadi kita ini ada proyek di bla bla bla, nanti akan berlanjut tuh. Ya itu pakai telepon. Jadi jangan pernah langsung telepon, Pak, saya dari mana-mana ya kan. Bapak mau beli nggak rumah itu? Jangan kayak gitu. Kalian harus tetap sopan. Kalian selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya kan? Nama kalian juga diucap, ya. Dan kalau bisa, kalian kalau mau follow up customer, tetap panggil nama dia. Misalkan nih ada Pak Wilbert, ya kan? Jangan langsung Pak aja. Kalau bisa, selamat pagi Pak Wilbert, gimana kabarnya?
baik katanya kan. Nah jadi ini Pak, saya ingin infokan kita ada proyek baru di apa, nanti kalau Bapak berminat Bapak boleh cek WA yang saya beli nanti sana, boleh. Nah, jadi jangan pernah langsung panggil customer kayak Pak Bu doang, kalau bisa ada nama, karena orang lebih menghargai berarti kan namanya dipanggil. Kalau kita pakai chat, ini yang biasanya saya sering pakai, ya. Halo Pak Bu, ya kan? Atau mungkin kayak ini boleh. Selamat pagi Pak Bu, saya Jeffrey ya kan. Ini tinggal chat aja kan. Saya ingin mengingatkan kembali mengenai properti di Jalan Jaming Ginting yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak gitu ya. Kemarin kan saya mengingat Bapak ada cari rumah ya di Jaming Ginting dengan budget sekian, tentunya 400 juta. Ini kebetulan ini masuk nih ke budget Bapak. Jadi kalau Bapak berminat boleh cek dulu ya, boleh pahami dulu. Kalau misalnya nanti Bapak perlu bertanya atau apa, nanti boleh tanya dulu saya. Dan makanya saya bilang ini tak perlu dihafal, karena tadi saya bilang aja tuh dari luar ini, ya kan. Jadi perlu dipahami aja. Alurnya lebih kurang kayak gini. Jadi nanti kalian akan ketemu bahasa kalian, ya bahasa sendiri lah gitu. Next, kita tuh mengatasi keberatan customer. Nah, kadang pas kita mau follow up, kita harus menunjukkan namanya kepedulian kita kepada dia. Ya kan? Dan bisa aja pun dia mengeluh ke kita apa kekurangannya, apa masalahnya. Jadi kalian harus pahami itu. Karena untuk kalian mau ngomong ya atau mau cek ke customer, kalian harus pikir dulu. Ya, pikir dulu gimana supaya kita bisa sesingkat mungkin, nggak terkesan cuek atau apa, tapi ya dia bisa paham dari kita. Yang pertama, kita dengarkan dengan seksama keberatan customer di mana. Misalkan nih, Pak saya kan udah lihat nih rumah kemarin yang di Jalan Jaming Ginting, tapi setelah saya lihat ternyata kendalanya ada di konsol Pak, gitu kan. Dindingnya rempes. Jadi gimana ya solusinya ya? Kalau kalian dapat customer kayak gitu, kalian harus kasih solusi. Oke Pak, jadi kebetulan kemarin kita ada lihat unit ya. Sebenarnya menurut saya sih itu bocornya gak parah-parah banget, dindingnya pun ya masih bisa diperbaiki lah. Kebetulan saya ada kenal tukang, jadi nanti akan saya kenalkan ke Bapak gitu. Ini pun ya makanya kalian harus pahami tentang properti ini. Ini pun sebab parah-parah amat sih Pak, karena aku mengingat ya kalau Bapak nanti beli rumah kan harus renov juga nih. Ya sekalian aja Pak, gak apa-apa, lagi aku Bapak dapat rumahnya itu udah murah banget. Jadi ya apalagi yang mau Bapak ragukan, daripada Bapak mau cari rumah yang betulan 100% perfect tapi harganya udah mahal, rumahnya kecil untuk apa? Mending ambil yang ini rumah yang luas, perbaikinya pun gak susah amat. Jadi nanti sekalian saya tawarkan kontraktor ke Bapak yang mungkin murah lah Pak. Jadi Bapak boleh nanti konsultasi dengan beliau. Itu bisa. Itu contohnya, kalian tanya masalahnya di mana, kalian boleh kasih contoh, ya, kasih solusinya gimana. Kayak sudah dia bilang kalau banjir, ya kalau banjir apa boleh buat lagi lah. Ya kalian mungkin kalau bisa apa nih kasih solusi ya Bapak nanti naikkan dikit ya kan keramiknya atau apa supaya nanti lantainya dinaikin jadi supaya tidak masuk air. Tapi kalau memang dia nggak mau ya dapat. Ini kebetulan saya ada juga bahan lain yang tidak mau kasih solusi, tapi ini nggak kena banjir Pak. Itu solusinya. Yang kedua, kalian kan pertanyaan untuk memahami lebih dalam, ya kan? Kalian tanya lah ke dia. Ya kan? Atau mungkin kalian boleh info ke dia, Pak kalau ada pertanyaan boleh tanya saya, bisa sekitar pakai R atau nanti pas Bapak mau beli rumah biaya apa aja kalau dikeluarkan saya bisa jawab di sini. Walaupun dia mungkin belum gitu hot sama kita bisa kasih dia solusi lah, kasih dia ilmu gitu. Next kita tawarkan solusi yang relevan. Ya, tawarkan solusi yang relevan. Jadi kalau nanti kalian mau kasih solusi jangan asal bunyi aja. Jadi memang harus ya yang kalian pahami lah gitu. Kalau kalian tak paham, jangan pernah janji ke customer apapun. Ya, jadi kalian harus tetap yang namanya tanya ke yang lebih ngerti soal itu. Contohnya kalau dia tanya soal legalitas, kalau kalian tak paham boleh tanya ke saya. Atau mungkin kalau kalian ada kenalan notaris boleh tanya ke notaris. Jadi jangan asal bunyi gitu ya. Oke, kita next ke mengetahui tanda-tanda ketertarikan. Nah, jadi gimana kita bisa tahu kalau customer ini serius atau enggak? Yang pertama, dia bertanya detail soal properti. Ya mungkin yang bertanya detail soal properti itu ada mungkin customer yang cerewet ya, suka dia tanya apapun, yang tanya ke dia tanya. Ada waktu kosong dia tanya aja. Itu memang bisa bentuk customer seperti itu. Tapi kebanyakan yang bertanya detail, ya itu lebih baik daripada yang kalian udah kirim dia diam aja atau cuma baca aja. Lebih baik dia bertanya.
Nah, customer bertanya detail tentang properti, misalkan nih dia punya Pak, ini nanti harganya jadi berapa ya, gitu ya, nanti setelah sama pajak ini itu ya kan, atau mungkin nanti dia tanya, Pak, ini tetangganya nih orang apa ya, gitu. Nanti bisa tanya seperti itu. Jadi kalau kalian yang baru mau survei dengan customer, ya, makanya saya bilang kalau bisa kalian datang lebih cepat ke lokasi, karena kalian pelajari dulu hubungannya. Apa yang kurang, kalian jauh dulu di depan, kasih tahu dulu. Misalkan kurangnya itu di bagian ada bocor gitu. Jadi sebelum dia tanya, ya kan, pas dia masuk rumah, kalian udah bilang dulu, Pak, ini sebenarnya rumahnya ini bagus nih, tapi ada kekurangan ini, ada bocor dikit, tapi ini gampang aja. Ini ada bocor dikit di bagian ini, tapi itu nanti yang bisa diakali lah, nanti kita bisa renovasi palingan di plaster atau apa, udah nggak bocor. Jadi kalian jawab duluan. Opaknya ada jamuran dikit nih, tapi nggak apa-apa, nanti ini plafon tinggal diganti kecilan atau petak doang. Nah, gitu ya. Yang kedua, customer minta jadwal untuk kunjungan. Ada customer yang hot, yang langsung tanya ke kalian, Pak, ini bisa survei nggak ya? Kalau kalian ada waktu, langsung kasih. Tapi kalau kalian mungkin ada customer yang sekedar tanya doang, dan kalian info ke dia, Pak, ini kira-kira Bapak mau survei unit dulu ya? Atau kalian boleh tanya gini, Pak, kira-kira mau surveinya kapan ya Pak ya? Pak, kira-kira mau lihat rumah kapan ya? Kalau misalnya dia kasih jawaban, ya mungkin dia ada keseriusannya sekitar 30% sampai 40%, dan seperti ada yang dia mau lihat rumah dulu, mau lama waktunya, gitu ya. Yang ketiga, customer bertanya tentang harga dan metode pembayaran. Nah, misalnya nanti dia bertanya, oh Pak, secara pembayaran ada apa aja ya? Ada cicilan bertahap, misalnya, oh Pak, cicilan bertahap sampai berapa lamanya? Atau KPR, Pak, per bulan berapa ya? Cash keras diskon berapa ya? Jadi, kalau customer bertanya tentang harga dan metode pembayaran itu lumayan serius. Kalau tiga-tiganya ini Anda, ya mungkin saya sekali untuk closing rumah itu ada 60% sampai 70%. Next, kita ke teknik menutup penjualan atau closing. Jadi yang namanya kita harus bermain psikologi di sini, dimana kalau kalian mau closing, kalian harus cepat lagi dengan eksekusinya. Yang pertama, asumtif close, ya kan? Kapan Bapak itu mau mulai proses pembeliannya ya? Setelah dia lihat rumah, kalian boleh tanya, Pak, kira-kira cocok nggak ya? Dia bilang, oh lumayan cocok sih. Ada kira-kira kapan Bapak mau proses pembeliannya? Ya kan? Yang kedua, urgency close. Ini lebih cocok untuk rumah yang ya, second bisa, baru bisa, tapi kebanyakan rumah baru bisa. Pak, ini kemarin Bapak kan mau lihat unit yang sudut ya, unit hook ya Pak ya. Kebetulan sisa satu unit ini Pak. Ya kan, nanti kalau ini udah terjual, Bapak akan dapat lebih. Jadi memang sisa satu unit, dan kebetulan saya bisa kasih penawaran lebih murah ke Bapak. Kira-kira Bapak mau booking fee dulu nggak untuk mengamankan unit ini, untuk unit ini? Gak apa-apa, nanti kalau misalnya Bapak mau pikir-pikir dulu gak apa-apa, tapi setidaknya Bapak booking fee dulu supaya ini unit gak dijual oleh orang lain, ya kan? Atau mungkin kalian boleh tanya kayak gini, urgency close ya, Pak, ini unit yang Bapak mau udah ada yang minat nih Pak, walaupun belum ada yang minat, tapi kalian boleh tanya kayak gitu, udah ada yang minat nih Pak, kira-kira Bapak mau hook dulu gak ya? Kalau hook Bapak boleh booking fee kesini dulu Pak, nanti kalau customer yang lain udah booking fee, Bapak udah dapat unit sisa satu aja Pak, gitu. Kalau di rumah saya kan bisa kayak gitu, misalkan nih, kebetulan rumah yang kalian dapat itu bahan yang murah, Pak ini sisa satu unit loh Pak, ya kan? Jadi ya ini kok ada customer agak serius, kira-kira Bapak mau ambil gak ya? Kalau misal Bapak cocok, coba Bapak kasih aja dulu penawaran berapa, ini saya bantu. Next, yang ketiga, alternatif close. Nah, alternatif close itu adalah kalian boleh tanya dulu, ini lebih ke cek sih, cek dia serius atau enggak. Jadi kalian boleh tanya, Pak ini kira-kira nanti kalau Bapak jadi ambil rumah ini, Bapak mau KPR atau cash ya? Oh, saya mau KPR. Oh boleh Pak, kira-kira Bapak mau ambil berapa lama Pak? Biasanya dibuka di sini, jadi Bapak ada gambaran. Nah nanti kalau dia udah kasih tahu, oh saya mau KPR 7 tahun dengan DP 20%, oke baik Pak, jadi ini kan udah masuk ya ke budget Bapak ya. Ini KPR-nya cicilannya cocok nggak Pak? Ini oh masuk sih ke budget saya. Oke Pak, kapan Bapak mau proses pembelian? Masuk ke tahun lagi. Okay. Nah, follow up setelah closing ini yang tadi udah pernah kita singgung di awal. Nah, jadi ini total ada 3. Yang pertama tadi, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih setelah transaksi. Yang kedua, tanyakan pengalaman customer, karena nanti mereka akan kasih testimoni. Kalau bisa kalian minta testimoni pengalaman kalian kayak gimana, ya kan, pengalaman asli dan kalian kayak gimana. Jadi nanti kalau udah dikasih, kalian bisa review sendiri lah, bisa kalian screenshot, boleh post atau apa, itu untuk tracking diri kalian sendiri. Yang ketiga itu adalah tawarkan bantuan supervisi
selanjutnya. Misalnya kalau pindahan, mungkin nanti renovasi, kalian nggak perlu pindah langsung. Maksudnya kalian nggak perlu bantu dia angkat barang atau apapun, ya setidaknya kalian bantu untuk kenali orang lah. Misalkan kalian ada temannya bisa bantu pindah rumah, atau mungkin kalian ada tukang yang bisa bantu renovasi, kalian boleh kenalin ke mereka. Pak, ini saya ada kenalan di lapangan di Bawaslu Batuan, boleh info ya macam gitu. Next, kita ke yang perbandingan. Nah, ini penting nih, kalian harus pahami, ya kan, perbandingan customer antara closing dengan tidak closing. Jadi itu 1/10. Emang properti itu kecil, ya. Beda mungkin sama ya, kayak contohnya gini lah. Kalian kalau mau jual gimana ya? Oke, kalian kalau mau jual rumah sama jual motor, pasti penjualan motor tiap tahun itu akan lebih banyak daripada properti. Kenapa? Karena power orang untuk beli rumah dibandingkan beli motor itu lebih banyak orang bisa beli motor daripada beli mobil. Daripada beli rumah. Karena gini, beli rumah itu bukan uang yang kecil. Jadi memang kalian kalau ada customer, kalian hargai. Karena jarang sekali orang bisa beli rumah, apalagi di zaman sekarang. Ya, apalagi anak-anak muda sekarang, karena gaji dengan pendapatan dengan harga rumah itu sudah tidak relevan. UMR berapa? 3 juta kan? 1 tahun 36 juta, 10 tahun 360 juta. Kalau mau kumpul 1 M itu butuh 30 tahun kalau gajinya nggak naik, ya kan? Nah, sedangkan harga rumah pada zaman sekarang paling murah itu 700 sampai ya, 3 M gitu rata-rata di kota Medan. Dan kalau customer yang punya power segitu, yang punya power untuk beli rumah, kalian hargai, karena kesempatan itu nggak berulang tiap hari. Ya, perbandingan 1/10. Contoh, apabila ada 10 customer yang tanya, maka akan terjadi 3 customer yang serius, ya kan? Serius untuk survei rumah, serius untuk tanya, dan 1 yang terjadi closing. Rasio yang bagus ada 30%. Ini aku jelasin detail. Maksudnya gini, kalau kalian mau closing satu unit rumah, kalian harus cari 10 customer, ya kan? Kalian harus cari 10 customer. Dan dari 10 customer itu ada 3 yang serius, 1 yang terjadi closing. Jadi kalau kalian mau closing 5, berarti mau cari berapa? Cari 50 customer. Kalau kalian mau closing 10, cari berapa? 100 customer. Dan dari 100 customer, 30 yang mungkin agak serius, 10 yang terjadi closing. Perbandingannya kayak gitu. Ya, jadi kalau customer kalian masih di bawah 10 atau 20, jangan closing dulu. Jadi kalian harus cari customer dulu. Ya, cari gimana? Kalian boleh rajin-rajin cari listing, nanti kalian bisa pasang spanduk, nanti ada customer yang tanya, ya kan? Atau yang kedua, kalian boleh bikin di marketplace, buat konten yang bagus, kasih orang tahu kalau kalian jual rumah, kalian bisa closing. Atau yang ketiga, kalian kalau ada budget lebih dari marketplace, dari sana ada customer yang tanya, kalian bisa olah dan terjadi closing, ya. Rasio bagus ada 30%. Contohnya gimana? Ada 10 yang cari kalian, 3 yang closing. Jadi bukan 1, 3 yang closing. Itu kalian, ya, ini ada faktor hoki, sama ada faktor skill kalian juga untuk mengelola customer. Ya, gimana supaya dia bisa beli sama kalian dan nggak beli sama orang lain? Itu adalah salah satu skill yang harus kalian pelajari. Dan itu nggak bisa 1 hari, nggak bisa 1 bulan, bisa bertahun. Jadi sabar. Ya. Next, kesimpulan dan sesi Q&A. Kesimpulan ini adalah kalian follow up itu penting. Jadi kalian memang harus pelajari tekniknya, pahami customer kayak gimana. Kalian juga harus pahami kondisi pasar kayak gimana, kondisi ekonomi kayak gimana. Nah, jadi edukasi itu memang penting. Ya, kalian harus pelajari dulu. Memang nggak usah langsung hafal, tapi ya sediakan harus pelajari dulu. Ini kondisi ekonomi lagi bagus, kalau lagi bagus, berarti jual rumah itu lebih gampang. Suku bunga lagi tinggi gak atau lagi rendah, itu nanti kalian harus pelajari. Tapi itu satu lah. Hanya kita trainingnya bukan sekali, bukan 2 kali, tapi nanti tiap bulan itu akan rutin 1 kali tiap bulan gitu ya. Nah, sesi Q&A kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanya. Jadi biar saya bisa jawab kan di sini kalau ada pertanyaan. Ada yang kurang paham, jadi bisa saya jawab di sini. Atau mungkin yang malu-malu nanti boleh WA. Jadi kalau udah paham semua, barunya jadi silakan tanya. Nah, ini aku kalau tanya, kalau nggak bisa berarti udah paham semua ya. Kalau misalkan aku suruh salah satu maju, berarti udah bisa jelasin semua ya. Pasti. Pasti bisa.
Saya Iya. nama saya Edi. Erdi. Ya. Oke. Yang bertanya itu ada teknik closing. Oke. Itu saya belum ngerti. Kalau menjelaskan. Teknik closing itu sebenarnya PR pertama yang harus kamu lakukan itu adalah cari listing dulu. Cari listing karena kamu cari listing pasti ada berinteraksi dengan owner, ya kan? Kamu tinggal di mana? Kampung Rim. Aku dari mana? Dekat kota Bes. Kota Bes mana? Stone. Oh, Oh, Di sini saya. jadi nanti tiap kali kalau kamu mau kemana pun misalkan ya kamu contohnya mau ke Manhattan misalkan suka mungkin kamu perjalanan ke sini, ya itu kamu boleh yang namanya foto listing. Kalau di lapangan ada kayak dijual. spanduk gitu yang dijual, kamu boleh foto nanti follow up. Cara follow up gimana? Nanti kamu udah foto rumahnya kamu baru tanya ke saya. Jadi nanti ada triknya kayak gimana, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kamu sisihkan waktu untuk cari listing mungkin keliling di lapangan, ya, keliling contohnya. Ya, misalnya cari kamu tahu lah komplek-komplek yang lumayan ada nama, ya contohnya di Jatimas atau apa. Jatimas Perintis Kemerdekaan. Itu nanti kamu boleh keliling di sana atau apa. Minta izin, ya kan? Nanti pelan-pelan setelah kamu bisa berinteraksi dengan orang, kamu akan tahu teknik yang harus gimana. Yang pertama kamu harus punya bahan dulu. Kalau kamu tidak punya bahan, orang tidak bisa jual bahanmu. Kecuali kalau kamu punya customer dan teman lain ada bahan, kamu bisa ngobrol dengan mereka, ya kan? Jadi teknik closing itu akan sendiri muncul ketika nanti kamu udah punya bahan dan ada customer tanya. Itu baru nanti, karena customer itu beda-beda. Customer itu ada yang unik-unik lah pokoknya. Ada yang cuek lah, ada yang apalah, ada yang harus ibaratnya kita tahu kuliah, harus kita yang cari materinya sendiri kasih customer. Jadi memang beda-beda. Cuma tekniknya itu memang tadi ada beberapa kali diajarin. Kayak contohnya kalian harus cepat, ya. Kalau customer tanya kalian jawabnya harus cepat. Ya kan, habis itu otak harus diputar karena kita harus pikir lebih tepat daripada customer, gitu ya. Jadi sebelum dia tanya suatu masalah, kamu udah ada siapkan jawaban untuk dia, gitu. Dan eksekusi itu paling penting. Setelah kamu rasa dia lumayan kuat atau apa, bisa minta dana, bisa minta mungkin dia bisa minta apa, kamu eksekusi dia juga. Langsung interpretasi, nah jadi bisa dulu kali. Jadi eksekusi itu penting karena kalau kamu tidak eksekusi, nanti akan ada orang lain yang bisa eksekusi customer kamu. Dan itu yang membuat kita kehilangan customer itu. Jadi itu sih follow up itu penting karena tidak banyak juga customer yang bisa langsung jadi cepat. Jadi ada beberapa customer yang mungkin servisnya bisa lama. Saya pernah ada customer itu servisnya bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Memang nggak tiap hari cek, tapi ya tiap bulan saya ada follow up dan itu dia ambil setelah 6 bulan cek sama saya. Jadi memang harus sabar. Kalau misalnya ada customer yang minta rumah, terus udah saya kirim listingnya, oke? Kan untuk beberapa lama kan di sini udah nggak ada gitu. Nanti pas saya follow up lagi harus saya perkenalkan diri lagi apa gimana? Oh, usah dia, nggak kirim lagi untuk listingnya aja. Kecuali mungkin dia lupa kamu siapa, dia tanya. Ini siapa ya? Kamu baru kenakan dirinya lagi. Oh, saya Rizky dari Origin Property, Pak. Kita itu jual beli properti di Kota Medan. Kemarin saya udah pernah kontak Bapak, tapi ya kemarin saya juga ingat Bapak ada cari rumah di Krakatau dengan budget 500 juta. Jadi ini kebetulan saya ada bahan, saya ingin set Bapak lagi. Gitu. Dan kalau customer cari kalian jangan lupa untuk save nomornya supaya kalian ingat dia mau cari rumah di mana. Kalau misalnya saya sendiri sih customer, ya kan, habis itu namanya, habis itu dia cari misalnya cari Krakatau, ya kan, kalau ada spesifik contohnya Jalan Bilal misalkan, ya kalian tulis Jalan Bilal, habis itu terakhirnya itu budgetnya berapa. Misalkan nih customer cari Krakatau, customer Wilbert cari Krakatau, ya kan, Jalan Bilal, budget 600 juta. Itu contohnya. Jadi jangan sampai kalian lupa customer kalian sendiri. Oke? Masih ada lagi? Kalau customernya sudah kirim listing, cuma jawabnya oke, Pak. Ya oke. Kalau misalnya dia jawab kayak gitu, berarti kan dia kamu juga jangan terlalu cerewet, berarti kena blok, ya kan? Kamu jawabnya gini, baik Pak, nanti kalau misalnya Bapak berminat dan nanti kalau misalnya Bapak berminat dan mau lihat rumah boleh info saya, Pak. Atau mungkin
Baik Pak, nanti kalau memang ada kecocokan boleh kabari ya Pak ya. Kalau kurang cocok boleh kabari supaya saya bisa kirimkan unit lain kalau misalnya Bapak nggak cocok. Itu yang kedua. Contoh yang ketiga, baik Pak, nanti kalau misalkan saya ada barang lain lagi, saya akan kirimkan lagi ya. Oke itu oke Bu. Oke, ya udah oke. Ya kalau misalnya memang kamu ada barang lain ya jadi. Kalau oke biasanya saya baik Pak. Ya stop di situ. Baik Pak. Setelah itu 2 hari kemudian saya follow up lagi. Gimana Pak setelah lihat yang kemarin itu yang saya kirimkan? Apakah cocok? Kalau kurang cocok ya saya kirimkan yang lain Pak. Dari sana nanti kamu bisa lihat di customer hot atau dingin gitu atau cold gitu kan. Jadi dari sana kamu bisa menilai. Ada lagi? Bisa ngerti semua ya? Coba kasih pertanyaan. Lebih nyaman follow up pakai chat atau pakai telepon? Pakai chat, betul. Apalagi untuk orang-orang introvert, pakai chat juga betul. Karena malas ngomong sama orang. Ada consumer saya satu lagi tuh, dia mau nyewa rumah, nyewa ruko, seharga 25. Cuman ada consumer, ada owner saya, dia nggak mau ngasih setahun, dia maunya 2 tahun. Apa boleh saya buat nego ke owner gitu? Bilang gini aja, kamu ini kalau yang namanya follow up, kalau yang namanya negosiasi itu harus, nah ini kan kita sesi follow up ya, jadi nanti mungkin negosiasi akan dibawakan di bulan depan. Nah, mungkin kita buat lebih cepat lah, di awal bulan lah ya. Nah, kalau yang namanya negosiasi ini aku singkat aja, kamu harus bikin gimana supaya balance. Jadi jangan pihak ke customer, jangan terlalu pihak ke penjual. Karena yang namanya negosiasi itu bisa deal kalau kamu udah ketemu jalan tengahnya. Itu namanya negosiasi. Jadi jangan berpihak ke customer, jangan berpihak ke owner, harus balance di tengah. Contohnya, kalau customer mau 1 tahun, kalau owner minimal 2 tahun, ya udah kamu info apa adanya ke owner, ke customer. Pak, maaf ini dari owner kan bisanya maunya 2 tahun. Kira-kira Bapak mau ambil nggak 2 tahun? Soalnya gini, kalau ambil 2 tahun kan ya Bapak nggak usah mikirin soal nanti kepanjangan apa aja kan. Dan pun lagi ambil 2 tahun untuk tinggal atau untuk buka usaha itu lebih baik lah. Soalnya kan daripada nanti kita harus mikirin untuk perpanjang lagi, bisa aja di tahun depan nanti udah berubah harga. Ya lebih baik sih Bapak langsung ambil 2 tahun. Jadi kalau usah pusing lagi untuk harga 2 tahun langsung. Kalau ke owner, kamu negonya turun lagi. Contohnya nih, Pak ini kan dari customer kan butuhnya 1 tahun aja. Ya kan, kira-kira gimana ya kalau Bapak mungkin kasih 1 tahun, jadi saya bisa info ke customer-nya. Soalnya memang kebetulan cuma 1 tahun Pak. Itu. Ada trik juga gimana kamu bisa pertemukan keduanya. Ya. Pak ini kan dari customer ada ini ke owner ya. Pak ini kan dari customer ada mau ambil 2 tahun ini. Tapi dia bayarnya mungkin per tahun Pak. Kira-kira gimana ya kalau Bapak bisa biasanya coba kasih penawaran ke customer. Dan kalau ke customer kamu tanya begini, Pak ini kan owner minimal 2 tahun. Kira-kira Bapak ada lanjut nggak ya nanti? Ya memang ada lanjut ya mungkin saya bisa jadikan ke owner gitu lah. Mungkin apakah Bapak udah sewa 3 bulan di awal tahun pertama ya, setelah 3 bulan nanti kita bayar lagi tahun kedua. Mungkin nanti setelah 6 bulan kita bayar tahun kedua. Biasanya nanti bisa tulisan di kwitansi atau nanti tulisan di perjanjian sama menyewa. Jadi kamu harus mutar terus untuk gimana supaya mereka bisa jumpa dengan. Berarti boleh kita pertemukan sama owner sama semua itu boleh pertemukan. Kamu kalau bisa sih cek dulu, pakai cek aja dulu. Kalau memang nanti udah ada digital, kamu pertemukan. Atau mungkin kalau udah sekedar oke lewat cek, kamu baru ketemukan. Pak kira-kira ini kan berarti kan kita lumayan ketemu jalan tengahnya ya Pak ya. Kalau misalkan kita waktu untuk jumpa dengan customer gimana Pak? Ya. Atau nanti kamu kalau ke owner, atau nanti kalau kamu ke customer Pak ini kan dari owner kan mau kasih nih gini. Kira-kira kita bicarakan langsung face to face, kita ketemu di rumahnya. Jadi Bapak bisa sekalian ini itu bisa nggak ya Pak? Oke, masih ada lagi? Michael? Aman?